perhatikan ini, konten jangan sekali-kali Anda membicarakan tentang harga, ya. Halo, semangat pagi semuanya. Owner bimbingan belajar dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan sharing sebuah tema kepada Anda semua tentang bagaimana cara presentasi brosur di depan kelas pada saat Anda berada di sekolah. Banyak sekali di antara teman-teman pengusaha bimbel, kursus, LKP, LPK gitu ya, yang ada di seluruh Indonesia chatting pada saya, yang mereka bertanya, apakah efektif di zaman sekarang ini, di masa pandemi ini, promosi di depan kelas? Ya, yang jelas sekarang tentu tidak bisa promosi, tapi video ini akan bertahan lama dan semoga bermanfaat nanti setelah pandemi berakhir. Seperti video-video kami sebelumnya yang menyimpulkan bahwa dari pengalaman dan juga beberapa teori, ya, kita simpulkan bahwa memang presentasi di depan kelas itu efeknya terhadap tingkat closing bimbel itu sangat tinggi sekali. Oleh karena itu, kita harus bisa memaksimalkan kesempatan presentasi di depan kelas ini. Secara umum ada dua momen yang bisa kita gunakan untuk presentasi. Pertama biasanya di awal semester baru, awal tahun ajaran baru, dan yang kedua di awal semester baru, semester 2. Bagi Anda pengusaha bimbel dimanapun Anda berada, sebelum presentasi di depan kelas, maka ya bagaimana cara minta izinnya? Pertama, Anda harus siapkan dulu surat izin, Anda berikan kepada bagian TU, biasanya begitu. Nanti kalau sudah di-ACC oleh kepala sekolah, maka Anda bisa langsung presentasi. Atau biasanya kalau Anda kenal dengan kepala sekolah, tinggal telepon atau temui langsung di kantornya, maka Anda akan diizinkan. Dan biasanya jam untuk presentasi itu 10 menit sebelum istirahat, agar tidak mengganggu proses belajar dan mengajar dalam kelas. Kemudian, yang kedua, siapkan juga alat media promosi seperti brosur, souvenir-souvenir, misalkan Anda punya buku soal, Anda punya pin, Anda punya apapun hadiah yang bisa Anda berikan yang itu ada brand bimbel Anda, itu siapkan. Kemudian juga kalau bisa, tim promosi Anda ini datang ke sekolah menggunakan baju seragam, karena itu akan membuat kesan positif dan citra yang sangat baik terhadap bimbel Anda. Dan yang ketiga, setelah Anda siapkan semuanya, ya tentu Anda harus punya pola cara presentasinya. So, kali ini saya akan coba ceritakan, sampaikan bagaimana cara presentasi bimbel ini yang baik. Secara umum, presentasi itu dibagi atas 3 bidang. Pertama, ada bagian opening, pembukaan. Yang kedua, ada bagian konten. Dan yang ketiga itu bagian closing atau ending. Jadi, presentasi itu tidak boleh gantung, hanya opening dan konten, nggak ada endingnya, nggak boleh. Atau juga tidak boleh tanpa opening langsung konten, tanpa ending juga nggak boleh. Dan lebih parah lagi, tanpa opening, tanpa konten langsung ending itu lebih parah lagi. So teman-teman, apa saja opening dalam presentasi di depan kelas? Setidaknya ada 4 hal yang harus Anda masukkan. Yang pertama itu adalah Anda harus memperkenalkan diri Anda dulu. Kenapa? Ya karena orang tidak akan mendengarkan siapa yang tidak dia kenali. Oleh karena itu Anda harus kenalkan diri Anda terlebih dahulu. Kenalkan diri, nama dengan jelas, artikulasi yang jelas. Kemudian sampaikan Anda lulusan dari mana, sampaikan Anda siapa, dan apa prestasi Anda. Semakin banyak tentang hal-hal positif diri Anda, maka akan semakin meningkatkan trust atau kepercayaan dari pendengar Anda atau penonton Anda. Yang kedua, perkenalkan nama lembaga Anda dengan jelas. Alamatnya di mana, apa kriteria bimbelnya, misalkan Anda LKP Bahasa Inggris, LKP Menjahit, atau Anda misalkan belajar SD, SMP, SMA, atau khusus untuk sekolah kedinasan dan sebagainya, ya. Jadi harus jelas alamatnya di mana. Setelah Anda sampaikan tentang lembaga Anda, coba tanyakan konfirmasi pada mereka. Apakah sudah ada yang tahu di antara mereka semua? Semakin banyak yang tahu, maka semakin tinggi nanti tingkat persentase closing Anda. Kemudian yang ketiga, maksud dan tujuan. Ya, apa maksud dan tujuan kedatangan Anda ke sekolah itu? Dan mohon di sini jangan sampaikan Anda ingin promosi, ya. Jangan sampaikan kata-kata Anda ingin promosi, karena itu blunder. Orang tidak suka mendengar promosi, jualan, atau lain sebagainya. Lalu apa sampaikan? Yang harus Anda sampaikan adalah Anda memberikan informasi yang menarik, Anda memberikan informasi yang edukatif, Anda memberikan kabar yang gembira kepada mereka.
Itu harus Anda sampaikan. Misalkan contoh begini. Halo teman-teman semuanya, kami dari Bimbel Winners. Perkenalkan, saya Pobi Kevin, saya owner dari Bimbel Winners. Saya alumni dari Universitas Andalas. Dan alhamdulillah waktu kuliah saya pernah mendapatkan 5 beasiswa sekaligus. Dan luar biasa sekali, semua itu saya lakukan dengan persiapan belajar yang baik, dengan pola belajar yang tepat. Nah, adik-adik semuanya, kali ini saya ingin menyampaikan kepada Anda sebuah informasi yang menarik tentang program belajar yang baru di kota kita ini, yaitunya bagaimana tembus perguruan tinggi negeri, dan itu dengan strategi yang tepat sesuai kemampuan Anda, sesuai minat Anda, dan dijamin lulus 100%. Informasi ini akan kami sampaikan, oleh karena itu silakan fokus dulu ya adik-adik. Oke, nah teman-teman, itu contoh saat saya mempresentasikan program sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru ya, SBMPTN atau SNMPTN dan sebagainya ya. Yang keempat yang harus ada dalam opening Anda adalah kasih sedikit ice breaking agar nanti mereka tidak jenuh. Ice breaking itu ya misalkan bertanya kabar. Misalkan begini, oke adik-adik semuanya, ketika kakak tanya kabar maka kalian menjawab sehat, semangat, ceria. Itu contoh. Atau oke adik-adik semuanya, ketika kakak mengatakan merah kalian tepuk tangan 2 kali. Ketika kakak bilang kuning tepuk tangan 3 kali. Ketika kakak bilang hijau tepuk tangan 1 kali. Oke, kita tes konsentrasinya ya, karena semakin tidak konsentrasi, semakin sulit diterima nanti lulus ujian di PTN-nya, Perguruan Tinggi Negeri. Sekarang kita tes. Pada satu hari di hamparan sawah berwarna kuning, ada sebuah pohon yang sangat rindang, daunnya hijau, dan di antara itu terseliplah seekor burung kakak tua berwarna merah. Nah, itu contoh game atau ice breaking yang bisa Anda gunakan. Nanti Anda bisa atur saja ceritanya bagaimana mereka ini bisa bermain konsentrasi di situ. Sekarang kita akan bahas pada konten. Nah, perhatikan ini, konten jangan sekali-kali Anda membicarakan tentang harga ya. Harga itu tidak perlu, apalagi kalau Anda bimbelnya harganya jutaan, itu Anda sampaikan di kelas, itu akan membuat mental ya. Mental dari siswa. Kenapa? Karena jutaan bagi pelajar itu mahal, tapi jutaan bagi orang tua belum tentu mahal, sesuai nanti benefit yang dia dapatkan. Nah, oleh karena itu dalam kelas, konten yang harus Anda sampaikan hanyalah tentang apa daya tarik bimbel Anda. Ya, apa fasilitas keunggulan bimbel Anda? Misalkan contoh di Bimbel Winners itu kita punya beberapa fasilitas dan daya tarik. Pertama, kita satu kelas itu maksimal siswanya hanya 8 orang, sehingga belajar lebih kondusif, sehingga bisa mengontrol siswa lebih baik, dan akibatnya apa? Banyak pelajar-pelajar winners dan itu prestasinya meningkat tajam, luar biasa, drastis dalam waktu yang cepat, singkat, dan padat. Nah, itu pertama keunggulan kita di Winners. Yang kedua, kita punya keunggulan di Winners itu gratis konsultasi PR setiap hari selagi gurunya masih ada di bimbel. Nah, itu keunggulan kita yang kedua. Dan yang ketiga, kita juga melayani yang namanya berbagai macam metode pembayaran. Bisa cicilan, bisa yang namanya juga lunas, bisa yang namanya konsinyasi dan sebagainya. Dan bahkan kita punya program yang berikutnya, yaitunya kita mengajak 8 free 1. Jadi 8 free 1 ini artinya mengajak 8 orang free 1 orang. Itu program-program yang kita sampaikan yang perlu disampaikan di kelas. Jadi nggak usah bahas tentang berapa harganya, sekian juta, diskon sekian rupiah, nggak perlu. Nggak perlu. Oh, sorry. Kalau diskon perlu, tapi kalau harganya jangan dibahas. Kalau diskonnya boleh. Contoh begini, bagi kalian yang daftar hari ini bawa brosur ini dapat diskon 100.000, itu boleh. Tapi tidak perlu bahas berapa harganya, ya. Oke, kemudian kita masuk kepada ending. Dalam ending, Anda harus masukkan ya beberapa unsur. Pertama, Anda bisa mainkan video saya tentang 3 strategi boom marketing. Yang ada big deal, ada fast time, ada limited seat ya. Atau Anda bisa sekedar berterima kasih saja pada guru dan siswa yang sudah mendengarkan presentasi. Dan yang paling penting kuncinya adalah Anda sampaikan pada siswa, tolong jangan katakan kata-kata ini. Brosurnya jangan dibuang ya, itu jangan disampaikan. Kenapa? Karena kalau kata-kata ini kan Anda sampaikan, jangan dibuang ya, siswa hanya ingat dibuangnya. Sehingga akhirnya siswa benar-benar membuangnya di tong sampah. Lalu apa yang harus kita katakan sebaiknya? Sebaiknya kita sampaikan adalah adik-adik semuanya, brosur ini mohon dilipat dengan baik, dijaga dengan baik, karena setiap lembar brosur ini bernilai Rp100.000 jika kalian berhasil mengajak teman kalian. Dan brosur ini disimpan dalam tas kalian sampai di rumah, kasihkan pada orang tua kabar gembira ini. Terima kasih atas waktunya, kakak pamit dulu, dan itu seterusnya. Oke, teman-teman. Itulah kurang lebih cara presentasi di depan kelas bagi Anda yang punya bimbel dan bagi Anda yang sudah punya tim marketing promosi. Bagi Anda yang masih promosi sendiri, ini bisa dilakukan juga.
Nah, dan juga saya dulu waktu awal-awal membangun bisnis bimbel, saya juga promosi sendiri di kelas-kelas itu sebanyak 18 sekolah, dan itu saya selesaikan dalam waktu 1 bulan kurang. Luar biasa sekali. Semoga semua teman-teman bermanfaat video ini dan sukses luar biasa. Saya Bobby Kevin. Terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe dan like video ini dan video-video sebelumnya. Bagi Anda yang belum like dan subscribe, silakan mohon ya dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe yang ada di kanan bawah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.